Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Wisnu harap semuanya sehat, tidak ada yang kekurangan satu apapun dan bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik dan lancar. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PPKN yang ada di tema 2 subtema 2. Oke, silahkan disiapkan bukunya dan dibuka di pembelajaran 2 di halaman 59 ya. Semuanya masih ingat kan kalau tema kita kali ini berkaitan dengan energi. Nah, jadi bagaimana sih menggunakan energi yang baik itu? Nah, itu yang akan kita ini pelajari. Oke. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, jadi di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda yang dibuatnya itu menggunakan energi. Nah, supaya benda-benda yang dibuat menggunakan energi itu termanfaatkan dengan baik dan menjadi lebih hemat energi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Nah, seperti ini. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Nah, kertas kita sebagai sebagai orang yang masih di sekolah, yang masih berhubungan dengan sekolah, itu pasti tidak bisa lepas dari yang namanya kertas. Nah, setiap hari pasti kalian secara tidak langsung atau secara tidak sadar itu menggunakan yang namanya kertas, pensil, pulpen. Nah, oke. Mengapa harus menghemat kertas? Nah, kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Nah, jadi masih berhubungan dengan energi. Seperti yang sudah kita tahu, yang namanya yang namanya pohon itu merupakan salah satu energi yang ada di di alam. Nah, itu tumbuh-tumbuhan itu juga merupakan sumber energi. Nah, salah satunya bisa untuk membuat pohon ini. Nah, tapi untuk membuat membuat satu rem kertas itu berarti satu kertas yang lebarnya sama dengan buku. Kalau buku itu dibuka itu jumlahnya 500. Wah, banyak sekali. 500 lembar kertas satu rem itu maksudnya. Ukurannya A4. A4 itu sama kayak sama kayak buku tema yang kalian buka sekarang. Nah, itu ukurannya A4. Satu pohon itu bisa menghasilkan satu rem kertas ukuran A4. Nah, jika untuk menghasilkan satu lembar kertas itu membutuhkan air 2 gelas. 2 gelas itu kalau tidak salah sekitar setengah liter atau 0,5 liter. Berarti untuk membuat satu rem kertas berarti dibutuhkan berapa ya? Berarti sekitar 250 liter air. Nah, bayangkan saja kalau 250 liter air itu kira-kira seberapa banyaknya. Nah, itu kalau 1 liter air itu ukurannya sekitar 1 botol aqua itu. Yang besar itu sekitar 1,5 liter. Nah, ini butuh
250 liter. Wah, banyak sekali. Dan pohon yang dibutuhkan itu ada satu pohon yang usianya 5 tahun. Nah, berarti dari situ sudah jelas apa yang kira-kira harus kita lakukan supaya menghemat energi yang digunakan untuk membuat kertas ini. Nah, kira-kira apa yang bisa kita gunakan? Kita lakukan di sini. Manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui, coba. Kalau manfaat kertas yang sehari-hari kita temui itu seperti untuk apa sih? Ya, untuk menulis. Nah, menulis, menyampaikan informasi. Nah, bisa untuk menggambar. Nah, bisa untuk apa lagi kira-kira? Bisa untuk menambah ilmu dan lain sebagainya. Ini banyak sekali dan pasti kalian sudah tahu. Malah ada juga yang kertas itu digunakan untuk apa? Bungkus kacang. Nah, kalau kalian pernah membeli bungkus kacang atau makanan yang lain. Nah, ini manfaat-manfaat dari kertas. Oke, selanjutnya coba. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari bu guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang kertas setiap meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Budi sepupunya Beni ini bagaimana menurut kalian? Ini baik atau tidak? Nah, tentu saja yang dilakukan Budi adalah tindakan yang kurang baik. Saya tidak setuju. Nah, oke, jadi menulis itu merupakan salah satu keahlian yang harus kita punyai. Jadi kalau kalian sampai nggak tahu caranya menulis meskipun bisa mengetik di keyboard, nah itu merupakan suatu kerugian. Soalnya bagaimanapun menulis itu tetap harus kita kuasai. Jangan sampai kalian itu lupa. Nanti misalkan kalian mau alasan seperti ini, Pak, saya mau hemat kertas, saya yang tidak mau menulis lagi di kertas, itu juga tidak baik. Soalnya apa? Kalau kalian tidak bisa menulis di kertas, nah dengan tulisan yang rapi, pasti suatu saat kalian akan mengalami kesulitan di kehidupan sehari-hari, karena kita tidak bisa selalu menggunakan yang komputer untuk mengetik. Nah, karena kita tidak bisa membawanya kemana-mana lah. Misalkan di suatu kondisi kita dipaksa untuk menulis. Nah, kira-kira kalau kita tidak terbiasa untuk menulis, apa yang terjadi? Nah, bisa-bisa kita lupa bagaimana caranya menulis yang baik. Nanti kita malah tidak bisa untuk menyelesaikan atau memenuhi kondisi di waktu itu, seperti itu. Jadi menulis itu tetap merupakan sesuatu yang penting dan harus kita kuasai. Oke. Nah, kalau yang dilakukan Budi ini, dia pengen menulis yang rapi, jadi kalau ada salah sedikit langsung dibuang. Nah, kira-kira kalau seperti itu, ya pasti itu tindakan yang kurang baik, tidak setuju. Karena apa? Karena jika salah dalam menulis, bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menghapusnya. Jika ditulisnya menggunakan apa? Menghapusnya. Nah, selain itu, kita juga harus bagaimana? Berhati-hati dalam menulis. Nah, seperti yang Pak Wisnu sampaikan tadi, misalkan kalau kalian
tidak terbiasa menulis apa yang terjadi kira-kira. Nah, pasti akan banyak salah. Makanya Pak Wisnu harap di sini meskipun setiap hari menulis itu tidak ada yang mengeluh seperti itu. Karena apa? Manfaat menulis itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi kita bisa terbiasa menulis. Jadi kalau menulis itu nggak salah-salah. Jadi apa? Nanti bisa malah lebih hemat kertas. Tapi juga kalau menulis seperlunya saja, jangan semuanya ditulis atau menulis terus. Kalau kegiatannya seperti itu ya itu juga merupakan pemborosan. Kita lakukan seperlunya saja. Nah, oke. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Nah, kira-kira mengapa ini? Nah, tadi sudah disinggung di awal. Karena untuk membuat kertas itu apa yang kita perlukan? Memerlukan banyak sekali energi, mulai dari energi alam. Oh iya, tadi yang belum kita singgung adalah energi yang digunakan untuk alat-alatnya itu. Kan baru energi alam, terus energi air. Nah, energi air itu terus apa lagi? Dan energi untuk menggerakkan alat. Nah, untuk menggerakkan alatnya itu juga memerlukan energi, dan ini merupakan salah satu salah satu yang paling besar mungkin. Nah, bisa menggunakan energi listrik atau menggunakan energi kimia dari berbagai sumber. Misalkan bisa dari minyak bumi, yang dari bensin dan lain sebagainya. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Nah, sekarang setelah ini Pak Wisnu minta kalian untuk melakukan atau mencari tahu, menuliskan kira-kira apa hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk menghemat kertas ini. Nah, silakan nanti ditulis di sini di halaman 61. Nah, setelah kalian mengetahui kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk menghemat kertas. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Teliti saat menulis, menggunakannya hanya benar-benar ketika membutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Nah, nanti kalau kalian bingung di sini, ini sudah ada di sini bagaimana cara menghemat kertas, dan coba ditambahkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan lagi untuk menghemat kertas ini. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Nah, apakah kalian sudah menghemat kertas? Nah, penggunaan kertas ini merupakan hak kita. Nah, kira-kira coba kalian tuliskan pengalaman kalian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban menggunakan kertas. Kira-kira haknya apa, kewajibannya apa dalam menggunakan kertas ini. Oke. Cukup sampai di sini yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Nah, tetap semangat belajar di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jangan malas untuk belajar meskipun di rumah. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dadah.